Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Indasari BR Tobing, NIM A1D119034 dari R01 semester 3. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi aritmatika sosial kelompok 7, lanjutan materi dari teman saya yaitu Gina. Saya akan melanjutkan materi presentasi kerugian. Nah, presentasi kerugian ini digunakan untuk mengetahui presentasi suatu kerugian di sebuah penjualan pada nilai modal yang dikeluarkan. Nah, besaran kerugian yang diderita seorang pedagang juga dapat dinyatakan dalam proses presentasi yang dihitung dari harga pembelian. Nah, jadi jika seorang menderita sebesar 5%, itu artinya orang tersebut menderita kerugian sebesar 5% dari harga pembelian. Nah, adapun rumus untuk menghitung besaran kerugian yaitu R sama dengan HB dikurang HJ, yang dibaca dengan cara rugi sama dengan harga beli dikurangin harga jual atau harga beli lebih besar dari harga jual. Nah, sementara untuk mengetahui presentasi kerugian dari sebuah penjualan, rumusnya yaitu PR sama dengan R dikali 100% dibagi HB, yang dibaca dengan cara presentasi kerugian sama dengan besar kerugian dikali 100%. Nah, kemudian berikutnya dibagi harga beli. Hasilnya itu dalam bentuk presentase. Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam menentukan presentasi kerugian sama dengan tahapan yang diperhatikan dalam menentukan presentasi keuntungan. Hanya besarnya keuntungan kita ganti dengan besarnya kerugian. Apabila harga pembelian atau modal dan presentasi kerugian diketahui, maka perhitungan untuk mendapatkan harga penjualan dapat diturunkan dari rumus sebagai berikut. Dapat diturunkan dari rumus presentasi kerugian di atas. Sebagai contoh yaitu, Pak Putra membeli sebuah mobil bekas dengan harga 40 juta. 1 tahun berikutnya, mobil tersebut dijual kembali dengan harga 36 juta. Hitunglah presentasi kerugian Pak Putra dari hasil penjualan mobil tersebut. Nah, kita akan menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan cara diketahui harga beli atau HB sama dengan 40 juta. Harga jual atau HJ sama dengan 36 juta. Lantas yang ditanya adalah presentasi kerugiannya atau PR-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu kerugiannya, berapa besarnya kerugiannya dengan cara R sama dengan HB dikurang HJ. Sama dengan 40 juta dikurang 36 juta sama dengan 4 juta. Jadi, besar kerugian dari Pak Putra adalah 4 juta, sehingga presentasi kerugiannya sebagai berikut. PR sama dengan R dikali 100% dibagi HB. PR-nya sama dengan 4 juta dikali 100% dibagi 40 juta. Nah, sama dengan 400 juta dibagi 40 juta, sama dengan 10%. Sehingga presentasi kerugian dari Pak Putra dari hasil ia menjual mobilnya yaitu sebesar 10%. Kemudian kita akan masuk materi menghitung harga pembelian dan penjualan. Dalam suatu kegiatan jual beli atau perdagangan ada dua belah pihak yang berkepentingan, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pembeli. Nah, penjual adalah orang yang menerima barang dari penjual dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli sebagai pembayarannya. Sebagai contoh berikut yaitu harga pembelian sebuah kalkulator sebesar Rp80.000. Setelah terjual ternyata pedagang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000. Nah, pertanyaannya, tentukan harga penjualan kalkulator tersebut. Jawabannya, diketahui harga pembelian sama dengan Rp80.000. Untung sama dengan Rp25.000. Yang ditanya, tentukan harga penjualan kalkulator tersebut. Jawabannya menggunakan rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung.
sama dengan Rp80.000 ditambah Rp25.000 sama dengan Rp105.000. Jadi, harga penjualan dari kalkulator tersebut oleh si pedagang adalah sebesar Rp105.000. Contoh yang pertama yaitu seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga Rp4.000.000. Nah, jika pedagang itu menderita rugi sebesar Rp150.000, maka berapakah harga penjualannya? Nah, penyelesaiannya itu diketahui harga pembelian sama dengan Rp4.000.000. Kemudian ruginya yaitu Rp150.000. Nah, rumusnya harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi sama dengan Rp4.000.000 dikurang Rp150.000 sama dengan Rp3.850.000. Selanjutnya kita masuk materi rabat, bruto, tara, dan neto pada materi aritmatika sosial. Nah, penjelasan yang pertama yaitu rabat. Rabat yang biasanya disebut dengan diskon bisa didefinisikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Nah, diskon atau rabat adalah potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya nih, ada toko yang melakukan obral dengan diskon dari 10% sampai 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya tuh terkesan murah. Berikut rumus dari rabat, yaitu harga bersih sama dengan harga kotor dikurang rabat atau diskon. Pada rumus di atas, harga kotor itu adalah harga sebelum dipotongnya diskon, dan harga bersih adalah harga yang setelah dipotongnya diskon. Nah, diskon umumnya dinyatakan dalam presentasi. Nah, diskon sama dengan besaran diskon dibagi harga semula dikali 100%. Itu adalah rumus cara menghitung besarannya diskon. Sebagai contoh yaitu, di sebuah mall tertuliskan diskon 30% untuk sebuah tas dengan harga awalnya itu Rp180.000. Berapakah besaran harga tas tersebut setelah mendapatkan diskon? Jawabannya, harga tas setelah diskon sama dengan Rp180.000 dikurang 30% dikali Rp180.000. Nah, sama dengan Rp126.000. Jadi, harga tas tersebut setelah mendapatkan diskon yaitu sebesar Rp126.000. Materi kedua adalah bruto. Bruto adalah berat dari suatu barang beserta dengan tempatnya, atau biasa disebut juga sebagai berat kotor. Misalnya nih, jika berat barang adalah 4,5 kg dan berat kalengnya itu atau wadahnya sebesar 1 kg, maka bruto dari barang tersebut itu adalah 5,5 kg, atau dapat bisa ditulis sebagai berikut. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Itu adalah rumus dari bruto. Contoh soal, Anik membeli 1 dirijen minyak goreng di mana berat dari wadahnya itu 1 kilo dan berat dari minyak gorengnya adalah 45 kilo. Berapakah brutonya? Jawabannya adalah bruto sama dengan 45 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 46 kilo. Jadi, bruto dari dirijen minyak goreng Anik yaitu sebesar 46 kilo. Materi ketiga adalah tara. Tara adalah berat dari wadah atau tempat sebuah barang. Tara biasa disebut juga sebagai potongan berat. Nah, rumusnya yaitu tara sama dengan bruto dikurang neto. Tara sama dengan persenan tara dikali bruto. Persenan tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, 3 hal itu adalah rumus dari tara. Kita dapat mengetahui tara, kita dapat mengetahui pula presentasi taranya. Nah, untuk lebih lanjut, berikut contohnya. Ibu membeli gula pasir ke warung saat ditimbang beserta wadahnya itu beratnya 2,0 kg. Setelah itu ibu meminta tukang warung untuk menimbang gulanya saja dan beratnya itu 2 kg. Berapakah tara dan presentasi tara tersebut? Jawabannya sebagai berikut. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Tara sama dengan 2,0% kilogram dikurang 2 kg sama dengan 0,05 kg sama dengan 50 gram. Nah, jadi besaran tara dari gula ibu tersebut yaitu 50 gram. Dan selanjutnya kita akan menghitung presentasi tara.
Presentasi tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Presentasi tara sama dengan 0,05 kg dibagi 2,05 kg dikali 100% sama dengan 2,4%. Jadi presentasi tara milik gula ibu tersebut yaitu 2,4%. Kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu neto. Neto adalah berat suatu barang tanpa wadahnya atau berat barang dikurangi dengan berat tempatnya atau kemasannya. Nah, rumusnya yaitu neto sama dengan bruto dikurang tara. Sebagai contohnya, ibu membeli minyak goreng ke warung sembako saat ditimbang dengan kaleng beratnya itu 5,75 kg. Setelah itu ibu minta pada pemilik warung untuk menimbang kaleng minyaknya saja dan beratnya 0,75 kg. Berapakah netonya dan presentasi taranya? Jawabannya yaitu neto sama dengan bruto dikurang tara. Neto sama dengan 5,75 kg dikurang 0,75 kg sama dengan 5 kg. Jadi besar netonya itu yaitu 5 kg. Kemudian kita akan menghitung presentasi tara. Nah, rumusnya yaitu presentasi tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Presentasi tara sama dengan 0,75 dibagi 5,75 dikali 100%. Jadi, presentasi tara yaitu sebesar 13,04%. Baiklah, itulah hasil presentasi pembagian materi saya tentang aritmatika sosial. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan pematerian. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Eki Elviawati. Eki Elviawati, saya persilakan.